Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat lambaian-lambaian tangan yang siap. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh sapa kanan kiri, kita ucapkan shalom. Kita beri sapaan yang paling manis, yang paling baik. Sungguh bersyukur atas kasih Tuhan kita boleh ada di bulan Desember, di awal Desember ini Bapak Ibu Saudara. Di bulan terakhir di tahun 2025, semua karena kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Di siang hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau rendahkan diri, kita serendah-rendahnya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan bagi setiap kami. Tidak henti-hentinya kami mau katakan Engkau Allah yang sungguh dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Di siang hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segala kekurangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Menandakan bahwa kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami tidak bisa menyombongkan diri kami sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau nikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau nikmati hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap Tuhan, haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu perhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang dalam hadirat-Mu
angkat tanganmu dan nyatakan di hadapan Tuhan lebih lagi. Kau kudus, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta. Oh, Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami agungkan seumur hidup kami. Engkau Allah yang layak menerima puji-pujian dari kami. Engkau Allah yang layak menerima segala hormat. Mari sembah Dia. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, Kau besar Tuhan. Kau sungguh besar. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Mari nyatakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Raja kami yang diagungkan Tuhan. Sebab Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Raja yang ditinggikan. Engkau Raja yang dimuliakan. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami mau ucapkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala situasi yang kami miliki dalam hidup kami, kami mau tetap mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mau sembah Engkau Raja kami yang mulia, Raja kami yang kudus, Raja kami yang agung. Mari sembah Dia lebih lagi, mari sembah Dia. Oh, kami mau muliakan sebab Engkau baik. Oh, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau yang sungguh baik. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mau melangkah tanpa Engkau yang ada di sisi kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau berdiam diri di siang hari ini Tuhan. Kami mau ekspresikan bentuk ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Betapa besarnya Engkau, betapa agungnya Engkau Raja yang kami sembah. Betapa mulia, betapa kudusnya Engkau, anak darah domba yang mau lahir bagi setiap kami orang-orang yang bahkan tidak layak menerima itu Tuhan. Kami cuma bisa katakan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan.
Mari ucapkan terima kasih-Mu di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari ucapkan dengan mulut-mu terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Kami mau sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sekali lagi mari nyatakan di hadapan Tuhan, kami mau menyambut Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita, saudara. Sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus, amin. Mari nyatakan dengan iman. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia. Sekali lagi, Juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, di tengah ibadah kedua siang hari ini, kami boleh diingatkan jika hari-hari ini kami sedang mempersiapkan untuk perayaan Natal lahir Kristus ke dunia, untuk menerangi kegelapan dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan jemaat dan para pelayan-Mu untuk bersama-sama menyambut, memperingati kelahiran Kristus. Sepanjang bulan Desember ini Tuhan, berbicaralah bagi kami, untuk kami boleh mengingat bagaimana Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Bahkan Kristus yang telah menderita di dunia ini. Dan Kristus yang tersalibkan oleh karena dunia ini. Setiap kami manusia yang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena pelanggaran dosa kami. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami diperkaya olehnya. Terima kasih Tuhan buat keselamatan Kau berikan bagi kami. Sebentar kami mau belajar dan kami mau duduk diam mendengar pesan firman-Mu.
Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus. Mampukan menyampaikan apa yang menjadi isi firman-Mu pagi hari ini. Sehingga kami boleh pastikan siang hari ini Tuhan tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak diberkati oleh firman-Mu. Sepulang dari tempat yang kami diberkati. Sebab kami percaya firman-Mu adalah sumber hidup dan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, Shalom. Masih dalam tema yang sama yang akan saya sampaikan. Sambil kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-12. Baik, saya mau bertanya kepada para pelayan ataupun jemaat Tuhan. Siapakah di antara saudara yang sejak tanggal 4 ya, tanggal 4 sudah diumumkan bahwa tanggal 4 sampai dengan akhir bulan tanggal 31 kita sama-sama berpuasa. Sudah ada yang memulai, boleh angkat tangan saudara. Yang belum gak apa-apa. Ya. Belum semua. Ya, saya minta supaya semua kita mengambil bagian dalam berpuasa sebagaimana kemarin sudah diumumkan. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk kita berdoa buat kota bangsa kita khususnya bencana yang ada di Sumatera. Ya, dan yang kedua juga adalah untuk dalam rangka kita akan memasuki tahun 2026 supaya kita meminta tuntunan Tuhan sebelum kita memasuki tahun 2026. Amin. Yang mau melakukannya katakan amin. Ya, saudara bisa ambil dengan berpuasa setengah hari, ya. Terakhir mungkin jam 10 makan malam, terus kemudian sampai siang hari. Tetapi di tengah-tengah itu saudara harus selalu untuk tetap fokus. Di tengah kesibukan, aktivitas, kegiatan, pekerjaan kita tetap fokus untuk kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan tidak lupa juga untuk baca firman Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan itu yang pertama. Meskipun dari pusat kita itu tanggal kemarin, tanggal 6 ya. Sampai dengan tanggal, mulai besok ya maaf. Mulai besok sampai dengan tanggal, ya jadi 5 hari apa 6 hari ya. Tapi kita lakukan bukan gagah-gagahan saudara, bukan. Tetapi biarlah di masa-masa juga bagaimana penderitaan yang dialami oleh keluarga, rekan saudara kita yang ada di Sumatera sana. Dengan kita membatasi ya untuk memenuhkan kebutuhan daging kita. Kita mengalami juga bagaimana sakitnya juga seperti sebagaimana yang mereka alami. Amin. Selain itu juga kita terpanggil juga untuk menabur berbagi seperti yang sudah kita lakukan dalam minggu yang lalu. Dan kita sudah transfer ya untuk bantu seberapapun dari persembahan kita untuk membantu rekan saudara kita yang terkena bencana di Sumatera khususnya ya. Di 3 ataupun 4 provinsi yang ada di Sumatera. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah yang saya sampaikan siang hari dalam ibadah yang kedua masih sama, yaitu hidup bercahaya di tengah angkatan bengkok hati dan sesat. Di tengah apa? Angkatan bengkok hati dan sesat. Ya. Kita buka kitab kita di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18 kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 12 berkata demikian. 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersuka citalah dengan aku. Amin. Berbahagialah setiap saudara kita yang membaca, mendengar, melakukan dan mengerjakan firman Tuhan ini. Saudara dikatakan tentang ayat yang ke-16 dikatakan sambil berpegang kepada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan. Saudara, latar belakang daripada jemaat di Filipi, sesungguhnya mereka adalah jemaat yang memiliki sifat yang murah hati, setia, tapi juga penuh perhatian. Jadi jemaat sebetulnya ini jemaat yang dewasa, saudara. Tetapi Rasul Paulus tetap mengingatkan kepada mereka supaya mereka sebagai perikop di atas mengerjakan keselamatan. Ya. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang telah menerima Injil sebagaimana dalam Filipi 1 ayat ke-5 dikatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada Kristus Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, jika kita perhatikan keadaan dunia dan keadaan negeri kita khususnya saat ini. Bagaimana kita perhatikan disajikan di hadapan kita, bahkan di tangan saudara dan saya, berita-berita yang menakutkan. Berita-berita aib, berita-berita korupsi dan kejahatan. Perzinahan, perselingkuhan sampai kepada perceraian orang-orang Kristen. Dan rasa prihatin dan empati manusia tergerus oleh kepentingan diri atau ego. Manusia menjadi serakah, ingin berkuasa dan ingin menguasai yang lain. Yang pada akhirnya ini mengakibatkan rusaknya alam dan negeri ini. Menciptakan bencana yang di hadapan kita, yang kita lihat. Atau mungkin juga ada di antara keluarga kita mengalami ini. Di Sumatera, longsor dan banjir. Rumah hanyut, bangunan hanyut. Apalagi orang, saudara. Seperti kayak kita gini, sebentar pus. Ini satu realita kehidupan di dunia ini, saudara kasih dalam Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, agar supaya mereka dapat menampilkan satu kehidupan yang bercahaya. Pertanyaan bagi kita siang hari ini, apakah Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi orang-orang yang egois? Pertanyaan bagi kita siang hari, apakah Tuhan menghendaki dan meminta supaya kita menjadi orang dan untuk menguasai orang lain? Dan bahkan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita akan menjawab ya. Itu sebabnya panggilan orang percaya yang telah menerima Injil keselamatan adalah agar supaya kita memiliki kehidupan yang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hati. Yang bengkok hati dan sesat, saudara.
Bagaimana orang menampilkan perilaku-perilaku hidup yang tidak lagi mencerminkan Kristus. Itu sebabnya siang hari ini kita akan melihat beberapa poin. Tetapi sebelum kita berbicara tentang hidup yang bercahaya, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui panggilan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Filipi 1 ayat ke-6 dikatakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pekerjaan yang baik yang dimaksud di sini bukan pekerjaan seperti yang kebanyakan kita lakukan pekerjaan, mungkin melakukan pekerjaan di kantor ataupun pekerjaan di rumah. Atau bukan pekerjaan mungkin seperti melayani seperti hal ini saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi pekerjaan yang baik dimaksud di sini adalah bagaimana karya Allah, Roh Kudus yang menjamah hati setiap saudara dan saya yang pada akhirnya kita mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Sebab tidak ada seorang pun dapat mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan jika tidak ditarik oleh Allah Bapa. Maka kita harus menyadari dan mengetahui akan hal ini. Dan bukti bahwa kita sadar dan saya, saudara dan saya adalah orang yang terpanggil. Karena telah menerima keselamatan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Katakan amin. Dan keselamatan kita beroleh bukan karena usaha atau perbuatan baik kita. Tetapi karena kasih karunia. Yang sebetulnya tidak pantas kita terima. Tetapi karena Kristus Yesus telah mati di kayu salib, mempantaskan, melayakkan saudara dan saya menerima anugerah keselamatan. Katakan amin. Maka itu sebabnya nilai kesejahteraan di pribadi saudara dan saya oleh karena Kristus Yesus telah mati di kayu salib bagi kita. Katakan amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Agar supaya kita memiliki hidup yang bercahaya. Maka yang pertama di dalam ayat 12 kita lihat di sana dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Maka yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengerjakannya? Yang pertama, kerjakanlah keselamatanmu, yaitu hiduplah taat. Hidup taat bukan karena kemampuan manusia kita atau bukan karena terpaksa, saudara. Kekuatan kita terbatas, saudara. Manusia itu sebetulnya rapuh, saudara. Manusia penuh dengan cacat dan celah. Sebab memang natur dosa itu di dalam manusia itu. Dan ketaatan bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran diri kita. Karena karya Roh Kudus di dalam hati kita. Ayat 13 dikatakan, sebab Allah yang mengerjakannya di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sehingga kita berlaku taat, kita menjadi taat bukan karena terpaksa, saudara. Tapi kesadaran penuh saudara dan saya akan karya salib Kristus Yesus yang telah melayakkan kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, yang memperdamaikan hidup kita kepada Allah Bapa. Dan taat bukan karena kita memiliki motif, bukan transaksional, misalnya mengembalikan persepuluhan. Kita mengembalikan persepuluhan bukan karena motif
ada maksud tersembunyi. Karena kamu beri, maka kamu mengharapkan berlipat-lipat. Tetapi kamu memberi, karena kamu sadar, karena kita sadar, sebetulnya seluruh hidup kita berikan bagi Dia. Katakan amin. Tetapi ketaatan kita ketika kita mengembalikan persepuluhan adalah bicara tentang untuk menggeser motivasi kita. Supaya kita tidak terfokus kepada materi ataupun uang. Karena uang pun memiliki kekuatan menarik manusia. Ingat bagaimana murid Kristus yang selalu bersama dengan Yesus, Yudas Iskariot, yang mendengar Yesus mengajar, tetapi pun terjatuh. Karena apa? Karena uang, saudara. Motif di dalam melayani karena uang. Taat bukan karena punya motif ataupun transaksional. Bukan karena terpaksa. Seperti Ananias. Ketika dia berbohong kepada Rasul Petrus pada saat itu. Dan Rasul Petrus adalah gambaran kehadiran Allah. Petrus bilang, kau tidak membohongi aku, tapi engkau sedang membohongi, membodohi Allahmu. Apa yang terjadi pada saat itu? Mati di telan bumi, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mengerjakannya ini? Selanjutnya dikatakan supaya saudara dan saya, ayat ke-12, takut dan gentar akan Tuhan. Artinya segala hal apapun yang kita perbuat. Perhatikan, apapun yang keluar dari diri kita ini, saudara, ya, manusia dapat tidak melihat. Saya pun dapat tidak melihat. Tetapi ada yang melihat dan memperhatikan. Yaitu mata Allah memandang dan melihat kita. Maka itu sebabnya mari kita berjaga dan berhati-hati, saudara. Apapun yang keluar dari diri kita ini. Ya. Kita memang bukan manusia yang sempurna, sebab memang tidak seorang pun manusia yang sempurna. Kecuali adalah Kristus Yesus, sebab dia adalah Allah yang sejati, tapi dia juga adalah manusia yang sejati. Suatu saat memang mungkin kita bisa terjatuh, saudara. Tetapi ada selalu yang akan mengingatkan kita, Roh Kudus, ketika kita berlaku, menampilkan satu kehidupan yang salah, saudara. Maka hendaklah kita berbalik dan memperbaiki. Berbalik dan memperbaikinya. Sebab ada yang memandang, manusia tidak melihat. Tetapi Allah melihat. Amin. Kalau untuk perkara kerja di dunia, saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin kita kerja di kantor, kita habis-habisan. Kita betul-betul. Kita kerjakan sungguh-sungguh. Kita taat, kita berjerih lelah, kerjakan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi untuk perkara-perkara yang di atas kita enggak sungguh-sungguh, saudara, bahaya. Contoh mungkin berbohong. Orang menganggap sederhana dan sepele, saudara. Atau mencuri ataupun korupsi. Orang gak lihat. Tetapi Tuhan melihat dan memandang.
Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan taat dan takut gentar akan Tuhan. Rasul Paulus katakan, sekalipun aku tidak ada di antara kamu, tetapi aku tetap melihat kamu menjadi pelaku firman yang telah kuajarkan. Sekalipun mungkin selepas ini kita akan berpisah, saudara, untuk sementara waktu, sebab besok ataupun ke depan kita bisa ketemu by Zoom atau dalam doa, menara doa, ataupun ketemu minggu depan. Tetapi biarlah jika kita berpisah, tapi saya tidak melihat saudara, tetapi biarlah kiranya saudara pun, kita pun, tapi saya pun dapat memastikan supaya kita tetap melakukan dan mengerjakan itu firman Tuhan yang telah kita terima. Karena firman Tuhan itulah yang telah merubah hidup kita. Menyadarkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jika untuk hal pekerjaan dunia kita betul-betul kita berjerih lelah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apalagi percaya, apalagi tentang pengharapan di dalam Kristus. Kebangkitan dan juga hidup yang kekal. Masa kita tidak mau berjuang dan serius untuk hal itu? Mari, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, hendaklah setiap kita sebagai orang yang telah terpanggil dan menerima anugerah keselamatan dan kita mengerjakan keselamatan ini, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, di luar sana banyak ketidakpastian. Tapi hanya ada satu kepastian. Satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Siapa yang mengkabarkan ini, saudara kasih dalam Tuhan? Siapa yang memberitakan ini? Siapa yang menyampaikan ini? Pas saya tidak pandai menghafal Alkitab, ayat-ayat firman. Tapi dengar baik. Hidup saudara, hidupmu, hidupku, hidupmu, hidupmu, hidupku adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca orang melalui sikap perilaku hidup kita. Itulah arti satu bagian di dalam mengerjakan keselamatan. Katakan amin. Sebab Tuhan jadikan kita bukan menjadi pribadi yang egois. Sebagaimana kita telah menerima anugerah keselamatan, mari beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik. Di tengah rusaknya kabar-kabar yang kita lihat di sekitar kita, kita datang memberitakan kabar baik. Yesus Kristus adalah kabar baik. Itulah tema Natal kita besok. Betul ya? Amin. Itu adalah bagian kita. Maka tadi saya katakan, orang yang telah terpanggil dari sekian banyak orang, terpilih, bersyukurlah. Sekalipun mungkin realita kehidupanmu, engkau mengalami kesusahan dan kesulitan. Itu kehidupan di dunia, saudara. Percayalah, itu tidak akan dapat berlalu dari kita. Itu akan selalu berjalan berirama, seirama, saudara kasih dalam Tuhan. Semakin engkau kuat datang kepada Tuhan, semakin engkau bergaul intim dengan Tuhan, maka kekuatan dunia ini pun akan semakin melipat gandakan untuk menarik kita. Maka itu sebabnya seorang Tuhan berkata, siapa yang nanam benih itu? Kenapa ada ilalang? Si pemilik kebun dan bilang, biar si penjaga kebun itu bilang, biar aku cabut saja. Tapi si pemilik kebun bilang, jangan, biarkan bertumbuh sama-sama.
nanti pada saat akhir, pada saat menuai, maka di situ akan dicabut. Saudara kasih dalam Tuhan, kejahatan dan kebaikan selalu akan beriring bersama. Persoalan dan masalah akan selalu ada di dunia ini. Itulah realita yang kita hadapi. Tetapi saudara dan saya telah menerima kasih dan karunia. Sebagaimana Rasul Paulus ketika dia di dalam penderitaan, aniaya, kesukaran, kesusahan. Ketika dia mengalami tekanan. Dan Allah berkata kepada dia, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Tuhan bicara bagi saudara dan saya. Yesus ada di dalam hidupmu. Yesus ada di dalammu. Yesus ada di dalammu. Yesus ada di dalammu. Ada di dalam kita, saudara. Cukup melebihi dari hal apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Pak, tapi persoalannya masih ada, Pak. Itu akan berjalan bersama. Maka untuk membuktikan kesejatian imanmu kepada Dia, engkau menerima anugerah keselamatan, mengerjakan keselamatan itu, maka pertahankanlah imanmu. Sekalipun dunia tergoncang, bumi bergelora, tapi percayaku kepada Tuhan tidak akan bergeser. Sebab aku punya pengharapan, bukan di dunia ini. Sebab dunia akan lenyap, tetapi pengharapanku di balik kehidupan di dunia ini, ada kehidupan yang sejati yang diberikan kepada dia yang percaya dan mengerjakan keselamatan, hidup kekal, dibangkitkan pada akhir zaman. Sukacita yang besar bersama dengan Bapa di surga. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya apabila selama ini kita abai atau tidak serius mengerjakan keselamatan ini, mulai siang hari ini, mari kita perhatikan sama-sama. Amin. Ingat, kita masih hidup di dalam daging kita ini. Jangan sampai nanti kita mati dan binasa. Karena kita lebih mementingkan daging daripada mementingkan pikiran yang di atas. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingat saudara, Pak Riki ini punya anak perempuan yang paling besar, namanya Evi. Anak ini pintar sekali melukis. Kalau kita lihat awal-awal dia buat seperti tidak ada bentuk, saudara. Tapi terus dia gambar, terus dia coba. Satu kali gagal dia coba lagi. Satu kali gagal dia coba lagi. Dia campur warna itu. Dia oleskan cat di kanvas apa yang dia gambar tersebut. Sesuai dengan objek yang sudah dia tentukan. Awalnya saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kelihatan seperti tidak berbentuk. Gagal dia coba lagi, gagal dia coba lagi. Tapi saudara tahu, setelah selesai dia gambar dan dia lukis, dia warnai begitu rupa, maka terlihatlah bentuknya saudara. Begitu bagus. Maka sekarang saya sebetulnya kasih tugas dia, tapi belum jadi-jadi saudara. Dan bahkan satu kerinduan saya supaya dia lukis bentuk-bentuk apa nanti dengan kalimat motivasi firman Tuhan saya tulis di situ.
Terus kemudian saya buat bingkai, saya tempel di kantor saudara. Untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sama. Ini adalah satu gambaran kehidupan manusia. Adalah satu proses. Mungkin kita pernah gagal. Mungkin kita pernah jatuh. Kita mau untuk melakukan hal yang baik. Kita nggak mau melakukan apa yang jahat. Tapi karena natur dosa di dalam diri manusia. Maka Rasul Paulus bilang bahwa bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi justru apa yang aku benci. Ini membuat satu kesadaran bagi Rasul Paulus. Natur dosa itu ada di dalam manusia yang one time satu saat. Di dalam satu kelengahan bisa jatuh karena dosa. Tapi apa yang membuat supaya kita tetap kuat dan teguh adalah iman kita kepada Kristus. Dengan terus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan taat dan takut gentar akan Tuhan. Katakan amin. Kita terjatuh dan terjatuh. Saudara kasih dalam Tuhan. Itulah memang menjadi tujuan kekristenan kita supaya semakin serupa kepada Kristus. Yang menjadi objek pusat pandangan sentral kehidupan kita adalah Kristus Yesus. Tapi kita punya tekad dan kemauan untuk terus masuk dalam proses demi proses itu. Dan proses itu boleh diizinkan terjadi untuk semakin memurnikan, menyempurnakan hidup kita. Katakan amin. Sehingga kelak ketika dia datang kali kedua, dia melihat, hai anakku, engkau anak yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Haleluya. Amin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan alergi yang namanya satu proses. Tapi terimalah itu dengan ucapan syukur dan sukacitamu. Sebab di balik setiap proses pergumulan persoalan yang engkau alami, ada janji Tuhan yang luar biasa yang Dia sediakan bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kedua. Agar supaya saudara dan saya bercahaya di tengah-tengah kehidupan angkatan yang bengkok hati dan sesat ini. Yang kedua di dalam ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Siapapun kita, baik pelayan ataupun tidak pelayan. Semua kita sedang melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka sikap kita yang benar adalah dengan ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita. Tidak dengan bersungut-sungut apapun yang dipercayakan kepadamu. Mungkin engkau merasa satu ketidakadilan. Tetapi pahamilah bahwa di dalamnya dan di sanalah Tuhan sedang memproses kita. Untuk semakin mendewasakan kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Apapun yang dipercayakan dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam pelayanan, mungkin di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah pekerjaanmu. Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan dengan tidak berbantah-bantah. Lakukanlah dengan sukacita dan bukan menjadi satu beban, akan tetapi itu adalah satu kehormatan karena masih diberikan kepercayaan. Katakan amin. Ada yang diberikan 2 kepercayaan, ada yang diberikan
3 kepercayaan, ada yang diberikan 5 kepercayaan. Ada yang diberikan 1, 2, dan 5 kepercayaan. Tetapi lakukanlah dengan kesungguhanmu. Maka percayalah pada waktunya Tuhan akan melipat gandakannya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita ingat tentang bersungut-sungut, berbantahan, maka kita ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan izinkan mereka masuk ke padang gurun, dan di padang gurunlah mereka diproses. Ketika mereka tidak lihat lagi makan daging di padang gurun. Ketika mereka minum, mereka sulit. Ketika di padang gurun mereka tidak menemukan roti, sekalipun Tuhan berikan roti mana dari sorga. Bahkan Tuhan berikan daging burung puyuh bagi mereka. Tetapi mereka katakan kepada Musa dan Harun, untuk apa engkau bawa kami masuk ke padang gurun ini? Apakah engkau akan membinasakan kami di sini? Lebih baik kami mati di Mesir. Di depan kami ada daging. Di depan kami ada roti. Mereka tidak mengerti tujuan panggilan melalui Musa bagi mereka. Supaya mereka keluar dari perbudakan tersebut. Tapi mereka justru mau kembali. Lebih baik kami mati. Dengan di hadapan kami ada roti, ada daging. Pikiran manusia itu cenderung pikiran-pikiran kedagingan, saudara. Saudara kalau ingat bagaimana Yesus dicobai. Iblis katakan, ubahlah batu itu menjadi roti. Semua bumi ini aku akan berikan kepada segala kemegahan aku berikan kepadamu. Tapi apa yang Yesus ucapkan, saudara? Sebab ada firman, ada perkataan, ada wahyu. Tubuh kita butuh makan, saudara. Saya sampai saat ini masih belum buka puasa, nanti saya buka puasa. Saya coba mau merasakan bagaimana sakitnya seperti saudara-saudara kita di sana. Menahan daging. Puji Tuhan kalau 1 bulan puasa terus kan lumayan. Yang di depan ini gak makin maju tapi makin mundur ke belakang. Iya pasti Om Bing ya. Kan minimal itu kan. Tapi kan bukan itu esensinya. Tapi esensinya adalah bagaimana kita merenungkan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan. Di tengah-tengah puasa yang kita lakukan. Bukan dengan motif-motif tertentu saudara, bukan. Tetapi sedang melatih badannya kita. Seperti Rasul Paulus katakan supaya jangan sampai sudah bersusah-susah. Tetapi kita tidak sampai kepada kekekalan. Karena kita tidak hidup sungguh-sungguh dengan standar Allah. Saudara kasih dalam Tuhan. Ciri orang yang bersungut-sungut suka mengeluh. Tidak pernah puas, selalu merasa kurang. Saudara perhatikan baik. Sungut-sungut akan menghilangkan damai dan sejahtera serta sukacita. Perjalanan bangsa Israel pengingat buat kita untuk merefresh kembali pandangan kita tentang apa yang sedang kita kerjakan. Supaya tidak berbantah dan tidak bersungut. Sebab sebetulnya sungut-sungut itu bukanlah soal keadaan. Tetapi sungut-sungut adalah soal hati kita. Seperti bangsa Israel yang masuk ke tanah perbudakan. Sebetulnya penyebabnya bukan karena keadaan. Tapi karena hati mereka yang Alkitab katakan umatku bebal. Karena mereka tidak taat dan mereka tidak mempercayai.
Sehingga mereka-mereka yang keluar dari tanah perbudakan semua mati di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua serta mereka yang lahir di padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Saudara rindu, kita rindu memasuki tahun 2026 ini. Kita melihat kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Sebabnya yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita hidup di tengah angkatan bengkok hati dan sesat ini. Sebagai orang yang terpanggil dan menerima anugerah keselamatan. Dan kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan. Dengan takut dan gentar akan Tuhan dan taat kepadanya. Dan mengerjakan apapun yang dipercayakan bagi kita dengan tidak bersungut-sungut. Tetapi mengucap syukur dan bersuka cita. Maka yang ketiga di dalam ayat ke-16 dikatakan demikian. Sambil berpegang kepada firman kehidupan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga berpegang pada firman kehidupan. Artinya hidup berpadanan kepada Injil Kristus. Sehingga apapun saudara kasih dalam Tuhan. Firman ini menjadi cermin atau menjadi kaca kita. Untuk melihat seberapa dewasanya kita. Atau untuk melihat seberapa buruknya kita. Sehingga kita membenturkan diri kita ini. Menselaraskan diri kita ini. Memiliki kehausan lapar akan firman Tuhan. Seperti pemazmur katakan firman Tuhan seperti orang yang haus lapar akan firman Tuhan. Adalah seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang merambatkan akar sampai kepada batang air. Sehingga pohon yang menjadi kuat, saudara saya kuat dan tangguh karena didasari oleh firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang banyak bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mereka terus akan semakin dalam, terus akan semakin menggali dalam, semakin dalam. Berakar semakin dalam. Sehingga yang dia pikirkan bukan lagi bicara tentang hal-hal kemegahan dunia ini. Tetapi semakin menyadari ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga musim apapun yang terjadi. Alkitab katakan dia tetap berdaun hijau. Amin. Dan saya perhatikan di penghujung tahun 2025 ini. Wajah-wajah jemaat-jemaat BKP. Semuanya saya lihat wajah-wajah yang cerah. Sebab engkau berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau akan semakin tangguh dan memasuki tahun 2026. Semakin dewasa. Semakin merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Semua kita belajar ini saudara, termasuk saya. Bagaimana kita merendahkan diri kita. Dengan tidak memandang bahwa kita lebih unggul dari orang lain. Tidak memandang kita lebih hebat, lebih berhasil, sukses dari orang lain. Sebab bukan itu tujuan kekristenan kita. Tetapi semakin menyadari akan ketidaksempurnaan kita. Sehingga kita memiliki satu kerinduan untuk semakin dicukupkan oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga Kristus yang makin bertambah di dalam kita dan kita semakin berkurang-kurang. Sehingga kalau orang ejek kita, orang marah sama kita, orang benci sama kita, kita tidak salah untuk bertindak dan untuk melakukan sesuatu tindakan di dalam merespon apa yang sedang kita alami. Sebab kita bersandar kepada firman Tuhan. Katakan amin. Maka kalau sudah begitu saudara kasih dalam Tuhan. Tuayan dikatakan telah menguning. Siap untuk dituai. Tetapi penuai sedikit. Kita tidak hanya sekedar terpanggil untuk menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi adalah untuk juga
mengambil bagian menyelamatkan orang lain. Kita bukan juru selamat itu, saudara. Kita bukan terang itu. Tetapi terang itu terpantul dari kehidupan kita untuk menyelamatkan orang lain. Katakan amin. Sebab firman yang terus kita hidupi di dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah kiranya saudara kasih dalam Tuhan 3 hal. Ini yang saya bagikan bagi kita dalam ibadah kedua siang hari ini. Maka sebabnya apabila kita tetap mengerjakan keselamatan dengan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup tidak bersungut dan berbantah, tetapi tulus mengerjakan seperti untuk mengerjakan bagi Tuhan. Dan terus berpegang pada firman Tuhan, maka hidup kita akan bercahaya seperti bintang di langit yang memantulkan terang itu di tengah kegelapan, sehingga orang yang belum percaya kepada Kristus, mereka menerima anugerah keselamatan melalui hidup saudara dan saya. Biarlah kiranya hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan atas hidup kita. Amin. Saya jemput para pelayan maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hatimu untuk meresponi kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri, para pelayan maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan di siang hari ini. Kalau kami telah dibekali dan kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami, mendidik kami, mengingatkan kami. Dan kami bersyukur sebagai bukti Engkau masih dan terus mengasihi kami Tuhan. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib demi untuk keselamatan kami manusia berdosa. Dia dijadikan dosa oleh pelanggaran dosa kami. Dia yang kaya dijadikan miskin supaya kami diperkaya di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terimalah roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Karya terbesar dalam hidupku, Yesus Engkau ku kagumi. Mari lebih sungguh katakan kepada Dia, karya terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu tercabik-cabik, tubuhmu teraniaya, tubuhmu tersalibkan, darahmu dicurahkan bagi kami.
untuk pengampunan dosa dan salah kami Tuhan. Siang hari ini kami terima roti perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur, terima kasih. Mari masing-masing buka mulut ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat karya salib 2000 tahun yang lalu. Engkau mati disalibkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Memecah-mecahkan roti Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi boleh kami lakukan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita karena kita akan menabur bagi rumah Tuhan dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBBKP BCP. Berikut adalah kegiatan GBBKP BCP dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Aserawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat kita ada Cool Double Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi pembala Cool masing-masing.
Pada Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali lagi di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Hadin Tambunan dan Pendeta Afos JS Sambalau. Kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor sekretariat di atas. Sekian informasi untuk ibu. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan untuk ibadah perayaan Natal kita akan diadakan di tempat ini di tanggal 25 Desember 2025 di jam 5 sore. Sekali lagi pengumuman tambahan, ibadah perayaan Natal kita akan diadakan di tanggal 25 Desember di jam 5 sore di tempat ini. Mungkin itu aja untuk setiap jemaat-jemaat dan pelayan Tuhan yang mau menghadiri, boleh sama-sama menghubungi Gembala Kul masing-masing. Atau nanti mungkin kalau mau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan ke pelayan-pelayan. Mungkin itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu pada siang hari yang indah ini. Gimana kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan itu kebenaran firman yang kami dengarkan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada hamba-Nya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik dan sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang kami kasihi, yang telah menyebarkan firman pada siang hari ini Tuhan. Biarlah berkat Allah surgawi turun nyatakan buat hamba-Mu. Damai sejahtera sukacita melimpah buat hamba-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, berikan terus kaki yang kuat, lutut yang kuat ya Bapak. Diberkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak, dari ujung rambut sampai kakinya Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Telah firman yang kami dengarkan pada siang hari ini ya Tuhan, untuk selalu boleh menguatkan kami ya Bapa. Biarlah firman itu terjatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ketika kami mendengarkan firman pada siang hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh dan tidak bermain-main Tuhan Yesus. Biar firman itu membawa rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan, ketika kami mendengarkan firman itu, dan lebih juga jemaat yang mendengarkan firman pada siang hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka diberkati Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman itu ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup dibukakan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat persembahan kami yang kami serahkan pada siang hari ini ya Bapak. Biarlah kami serahkan, biarlah Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau pulang Tuhan. Biarlah kami menerima berkat-Mu yang dari hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan kepada Dia, katakan sungguh-sungguh. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita dan menetap bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berakhir minggu, Tuhan Yesus.